Kenapa sih kayaknya lebih banyak orang yang gagal jadi afiliator daripada yang sukses? Pasti ada nggak? Iya kan, sering kan lu kayak ngerasa kayak, atau gue pengen tahu nih, karena lagi ngalamin nggak? Lagi pengen nyoba jadi affiliate, terus kayak, kok stuck mulu gitu kan, gak dapat duit mulu, atau dapat duit sih, tapi kayak worth it banget, capek banget, gitu kan. Nah, kalau kalian lagi ngalamin ini, jangan berkecil hati, yang namanya pelajaran itu pasti ada naik turunnya, dan itu bener-bener normal. Justru kalau naik terus, nggak ada turun, nah itu yang harus curiga, karena nggak mungkin tuh, ada apa tuh kenapa lu bisa naik terus. Nah, atau jangan-jangan gue pengen tahu, kalian lagi di fase naik apa turun? Coba tulis di komen. Nah, di sini gue mau bahas satu pembahasan menarik tentang gimana caranya biar lu memang bisa berhasil. Karena kan tujuannya adalah itu kan, bener nggak? Gue tahu lu nonton sendiri nggak pengen tahu. Gue mau sukses tuh harus apa? Nah, buat tahu kayak gini, ya ternyata ada yang namanya first principle thinking ala Elon Musk. Jadi ini adalah metode yang bisa lu pakai buat berproses jadi TikTok affiliate atau Shopee affiliate yang sukses. Jadi kalau lu mau sukses ya lu ngerti konsepnya deh. Nah, kayak gimana caranya gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua metode untuk menggunakan first principle thinking. Yang pertama adalah fundamental. Ibarat gini, lo kalau mau belajar sesuatu kan harus tahu dari akarnya dulu nih. Akarnya, nah kadang ini yang kita suka ke skip. Bener nggak? Saking banyak informasi, jadi kita belajar tuh bukan dari dasar, dari basic, tapi dari akar. Bukan kita tuh belajar bukan dari basic, tapi langsung ujung-ujungnya doang. Nah, ini yang bikin lu susah. Gitu, karena ini yang gue tahu. Nah, belajar dari dasar ini salah satu orang yang terkenal yang pakai adalah Elon Musk, yang dia selalu pakai prinsip ini dalam ngembangin skill atau nyelesain masalah dalam bikin produk-produknya atau bikin bisnisnya. Nah, sekarang kita bahas yuk, kita terapin ke affiliate. Sekarang ini, kita bahas nih, affiliate, dasarnya apa sih? Dasarnya atau akarnya, kalau affiliate itu kan dibikin supaya sebuah brand atau produk bisa menjual. Artinya, lu tuh sebenarnya kasarnya jadi calo online. Tapi, yang namanya calo online, sekarang gini deh, calo offline aja deh, kita nggak usah yang online dulu dah. Calo offline harus ngapain sih? Lu harus punya koneksi. Contoh lu jadi calo mobil, ya lu harus tahu dong orang-orang yang mobil-mobil. Terus lu tahu juga karakternya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, ngerayunya kayak gimana, baru lu bisa sukses. Bener nggak? Sama juga sama broker rumah, bener nggak? Kan kasarnya kayak calo rumah, ngejualin rumahnya orang. Lu harus bisa nge-service, lu harus ngerti tentang rumah, lu harus lain sebagainya. Nah, sekarang gini, kita bahas ke TikTok affiliate atau afiliator. Coba di antara kalian siapa yang udah punya skill kayak broker rumah profesional? Gua yakin jarang. Bener nggak? Lu cuma ngeliat ada orang nge-live streaming dapat puluhan miliar biasanya. Terus udah puluhan miliar, gua mau kayak gini doang. Di kamar jebret, pasang kamera. Ya kan? Nah, lu kagak tahu basicnya dong. Basicnya adalah dibikin supaya memudahkan penjualan barang. Nah, artinya di sini ada beberapa skill yang harus lu ngerti kalau lu mau sukses. Kalau lu belum sukses ya lu bakal susah, gitu kan? Skillnya apa aja? Nah, sekarang kita lihat. Buat di zaman online sekarang, salah satu skill penting buat menjual adalah storytelling. Bisakah kalian membuat cerita yang menarik? Ya kan? Nah, kalau buat kalian-kalian nih yang punya basic pernah jadi guru TK, selamat, lu bakal jago. Karena ngajarin anak kecil itu pakai cerita susah. Ya, jadi itu pertama gitu kan, storytelling itu adalah kayak gitu, ya nggak? Atau lu punya basic yang senang nulis, lu senang membaca, itu bakal gampang buat bikin cerita. Karena ya lu memang ini, gitu. Kalau lu nggak bisa gimana? Belajar baca dulu, belajar banyak baca dulu. Ya nggak? Nah, terus yang kedua, lu harus bisa komunikasi yang persuasif. Komunikasi yang persuasif gimana? Ya cara ngomongnya dong. Ya kan sama kayak kita juga tadi mau jadi broker rumah ya. Lu mau jadi broker rumah harus bisa dong ngomongnya enak ke calon klien. Bener nggak? Nah, terus udah gitu, ada lagi adalah lu perlu bisa videografi. Karena ini tuh sekarang kan ngomongin video. Jadi cara teknik ngeteknya gitu kan. Kalaupun misalnya, gua bingung banget, gua nggak ngerti gimana simpelnya ya. Lu bisa gini nggak nih? Nah, lu gini, tempatnya terang. Nah, HP lu on aja udah, simple. Gitu kan. Terus backgroundnya gimana? Jangan buruk-buruk amat. Cari yang rada bagus. Selesai. Nah, udah di video ngapain? Ngedit. Nah, tapi ngeditnya gimana? Ini bukan ngedit yang harus cetar kayak lu film Hollywood. Enggak. Sosmed tuh enggak sekejam itu sekarang. Tapi skill-skill dasarnya, ya lu harus bisa ngedit. Gitu loh. Bikin video tersebut ya minimal kalau lu salah-salah ngomong, ada belepotan-belepotan, di-cut rapi. Atau lu bisa masukin ngeganti kayak scene lu biar nggak ngomong terus, diganti dikit jadi misalnya barangnya. Atau lu langsung real picture gitu kan. Oh ini lo, gue punya barang begini-begini gitu kan. Nah, jadi itu adalah 4 skill basic yang sebenarnya perlu pernah ngerti gitu kan. Nanti dari sini lu bisa olah, baru bisa bikin resep sendiri. Nah, yang kedua adalah prinsip why principle. Jadi gini, itu sama kayak
Kalian punya anak, ada yang punya anak gak? Pengen tahu dong, ada di komen ya, coba tulis, lu punya anak kecil boleh, apa lu punya ponakan boleh. Anak kecil kan suka kalau nanya ke bapaknya atau ke siapanya, kalau nanya itu nggak mau beres sebenarnya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Udah dijawab kenapa begini? Kenapa begitu? Ya kayak nggak beres-beres. Nah, sebenarnya ini juga sama, sesuatu yang perlu kalian tanyain. Contoh kayak konten lu lagi masalah, konten lu lagi stuck, coba lu tanya, kenapa ya konten gua stuck? Oh, lu lihat analitiknya. Oh, ternyata watch time-nya jelek. Kenapa ya watch time gua jelek? Oh, ternyata orang hilang di detik ke-6. Kenapa ya orang hilang di detik ke-6? Oh, ternyata video gua tuh di sini tuh gini. Kenapa ya gua bikin seperti ini? Oh, karena skrip gua seperti itu. Nah, dari sini lu bisa terus memperbaiki karena tahu gara-gara kenapa gitu kan. Jadi jangan selalu masalah kayak gini. Kan sebenarnya paling sebel ya. Gue sering dapat pertanyaan gitu ya, mau dari yang member kelas, kadang dari yang MCN juga gitu ya, para afiliator di MCN. Kenapa ya video saya tuh kayak di shadow ban? Oh, udah bahasanya shadow ban keren banget, lu ngomong Bang shadow ban. Tapi lu nggak nanya kenapa retention lu jelek. Bener kan? Harusnya lo tanya dulu gitu loh. Video gue jelek. Oke. Kenapa? Oh, orang hilang di mana? Oke. Kenapa? Nanti dari situ bakal ketemu. Salahnya biasanya di mana? Di kita lagi. Gitu. Jadi kalau udah gitu gimana? Ya lo benerin. Oh, ternyata insight-nya adalah kayak gini. Di akun gue yang kayak gini gak works, artinya gue bakal kurangin. Di akun gue yang seperti ini works, artinya gue bakal tambahin. Dengan gue menambahin dan mengurangi, disitulah akun gue bakal bertumbuh. Kenapa bisa bertumbuh? Ya karena gue harus memperbaiki. Jadi di awal tuh bukan berarti, tapi kalau gitu gue tahu nih, kalau gitu kan suka ada yang bilang, wah kalau gitu gue nggak mulai dong. Salah, lu mulai aja dulu. Dengan lu tahu mulai, lu tahu salahnya di mana. Udah lu tahu salahnya, lu benerin. Dah, simpel kan?